membentangkan kabel ini sabata ini sampai atau dulu kasih nah ini macam ini kan terus di sini pokoknya kita rapikan sebaik mungkin supaya tidak mengganggu ketika kita menyelesaikan konfigurasi dari Windows misalnya atau kesulitan ini di sini. Ini mana ada colokan ada? Colokan tidak ada. Ini terpilih bunyi. Coba lihat di peralatan ada di sekalian. Ada yang beda colokannya. Sama. Oh, pakai ini. Ini kenapa ini? Boleh dalam sini. Ini siapa punya? Oh, ini tidak sini. Oke, sudah. Mari kita selesaikan perlahan-lahan supaya tidak mengganggu. Itu terus. Siapa lempar? Kasih bagus. Karena kalau penataannya tidak bagus, tidak rapi, bingung toh? Karena kabelnya terlalu banyak, kita tidak gagal. Jadi yang paling utama adalah kerapian penataan alatnya supaya baik dilihat. Nah, ini kakek ini sama dia seperti Alvin. Ini Andika. Nah, ini kakak yang coba lihat. Jadi kalau kita lihat di topologinya, jadi sekalian kalau kita lihat di topologinya itu tata baik. Jadi routernya untuk manajemennya, baru router untuk switchnya, baru habis itu di sampingnya adalah akses pointnya. Coba susun sama dengan Andika punya ini, Andika punya kakek. Nah ini lagi. Tidak usah isi di atas terus. Padahal akses point itu banyak akses point. Yang belum mengeluarkan akses pointnya untuk hotspotnya dikeluarkan dulu dan hapus. Nah, kita kali ini sudah mendapatkan pengalaman dari PKL. Tapi sayangnya nilainya belum ada. Semoga nilainya cepat ya. Oke, terusnya susun baik-baik. Supaya jaga pemilihan rapikan dulu supaya baru
soal itu ada 8 jam. Tapi soalnya kalau kasih tahu. Soalnya ini simulasinya ini sama, tidak berubah sih. Yang berubahnya mungkin angka. Tapi proses penyelesaiannya dari tahap pertama mulai dari manajemennya, ya toh, bagaimana memasukkannya itu saya pikir sama. Waktunya 8 jam aja saya. Jadi dalam membuat ini tidak akan lagi saya tidak akan lagi mempersemikin kabel dan kabelan. Tapi kabel yang ada digunakan itu jadi pastikan bahwa kabel itu bisa digunakan untuk login ke Windows. Nah, baik, adik-adik sekalian, yang pertama saya ucapkan terima kasih untuk adik-adik sekalian sudah hadir. Tujuan kita sekali lagi hanya satu, adalah belajar. Tidak ada tujuan yang lain. Tujuan kita hanya belajar. Nantinya ketika kita selesai dari uji kompetensi, maka kita sudah punya tujuan selain belajar. Tapi belajar itu tidak akan pernah ditinggalkan. Belajar itu bukan nanti, oh saya jadi siswa baru belajar. Ketika lulus dari SMK tidak lagi belajar. Belajar itu sampai akhir hayat. Oh, belajar. Keluar di sana pasti kita akan belajar. Di PKL kita akan belajar. Ternyata walaupun kondisi PKL lupa belajar kami tahu jadi sudah dimati saja Pak Guru sudah sampaikan dari awal. Tapi Anda jangan lihat begini saja, tapi lihatnya prosesnya. Ternyata didapati contoh Alfi didapati begini. Ya toh? Ya. Ternyata di luar sana tidak seperti apa yang kita lakukan di dalam rumah. Di sana itu akan bertani. Ya toh? Bertani. Siap percepat maka dia ada. Baik, kita akan lanjut dengan soal ini. Ini sudah ada yang sudah dapat soal belumnya. Oke, jadi ini soalnya nanti saya fotokopi lagi kalau misalnya belum dapat ya. Sebentar saya fotokopi ini simulasi untuk kita menuju ke belakang. Soalnya Pak Guru tidak akan tampilkan, tapi ketika melihat soalnya, karena ini yang langsung pelajari dari kelas 11. Ya kan dari kelas 11, 12 kandir, genapnya kita PKL. Tapi kembali lagi tetap disajikan yang begini. Apa yang disajikan tetap kita tahu. Coba makanan khas Gorontalo. Contoh, makanan khas Gorontalo. Kalau saya tanya ke adik-adik, adik akan menjawabnya. Ini dulu, apa saja di dalamnya? Ada milo, ada ini. Karena itulah yang selalu kita konsumsi. Jadi tidak akan bingung lagi. Karena rasanya sudah dapat rasa. Bagaimana rasanya linde? Enak. Enak dong? Ya. Nah. Karena itu yang kita selalu makan. Ini yang kita selalu makan. Karena ini Pak sudah persiapkan jauh sebelumnya untuk buka kaca. Oke, jadi kita akan menyelesaikan soal ini. Ada soalnya topologi jaringan. Kita akan menyelesaikan. Tetapi sebelum menyelesaikan kita akan memastikan semua perangkat yang akan kita gunakan berfungsi atau tidak, berfungsi dengan baik atau tidak. Yang pertama, tentunya kita akan cek mikrotik yang menjadi manajemennya di sini ya. Boleh. Mikrotik yang menjadi sumber manajemennya di sini. Itu kita cek berfungsi tidak, bisa dimanfaatkan tidak. Selanjutnya cek switchnya. Cek switchnya berfungsi atau tidak. Kita bisa login ke Winboxnya untuk
manajemen switchnya bisa tidak, itu dicek. Selanjutnya di akses poinnya dicek tidak. Nanti kali ini boleh majalah-majalah. Jadi boleh ada majalah-majalah patahnya kalau misalnya belum suka makanya. Tapi di dalam konfigurasi di dalam soal itu adik-adik saya formulanya apa? Konfigurasinya yang lain statik, yang lain dinamis. Sebenarnya tidak dipermudah. Konfigurasinya kan begitu loh. Konfigurasinya statik dan dinamis. Yang dinamis apa? Yang dinamisnya adik-adik tinggal bagaimana cara memasukkan internet ke dalam mikrotiknya, tapi adik-adik hanya menggunakan dinamis, otomatis ya. Dari mana dapatnya? Kalau kita dalam melakukan konfigurasi di mikrotik untuk mendapatkan akses internet ke mikrotik secara dinamis, kita dapatnya dari mana? Kita harus login ke mana? Masih ingat? Loginnya ke mana? Masih ingat? Coba. Untuk mendapatkan akses internet ke dalam mikrotik kita harus loginnya ke mana? Masih ingat Ilham? Masih ingat? Coba. Untuk mendapatkan akses internet ke dalam mikrotik kita, ini kan ke sini toh? Kita harus gunakan apa? Gunakan menu apa? Masih ada kan? Coba. DHCP, kalau lewat apa DHCP lainnya didapat? IP header 1. Kalau di konfigurasinya kita memilih menu IP, ya dong? Selanjutnya pilih DHCP client. Ingat kalau begitu. Saya ingat kalau untuk mendapatkan IP address dulu. Di mana sampai ini? Untuk mendapatkan IP address di mana kita harus tempatkan? Di menu IP baru masuk ke menu A. Kita akan tambahkan apa? IP-nya secara manual atau otomatis? Selanjutnya, ini saya suruh kita praktis. Kalau untuk menambahkan DNS-nya di mana? Kalau tambah DNS-nya di mana? Kalau mengeluarkan jaringannya di mana? IP DHCP server. Masih ingat? Yang lain? Yang lain apa? Coba. Kalau sebuka semua dapat ingat ya? Kalau sebuka semua dapat ingat. Oke, itu awal kita. Jadi silakan adik-adik dicobakan semua alatnya berfungsi atau tidak. Tapi masih ingat kok bagaimana kita mereset? Masih ingat? Masuk di menu, masuk dulu ke aplikasi Mimbox-nya. Koneksikan nanti ini coba lihat. Sudah ada aplikasi Mimbox. Ini untuk konfigurasinya. Perhatikan, untuk konfigurasinya karena saya menggunakan ini ya, menggunakan mikrotik yang beda versi. Adik-adik pasti kasih. Ini port 5 ini untuk admin. Ya. Kalau itu dua itu tidak boleh, dikonfigurasi ini. Pelan-pelan. Jadi perhatikan untuk admin masukkan di port 4. Oke? Silakan dicobakan. Nanti yang tidak dapat soal, siapa-siapa yang tidak dapat soal? Coba yang tidak dapat soal. Ini banyak. 1, Chelsea, siapa lagi?
2, 3, 4, 5. Kenapa? Oh ada. Atau di foto saja, di foto ya. Boleh. Ya, pakai HP saja. Boleh foto. Boleh foto. Sudah, terakhir ini. Baru semua jadi polantas. Jadi polantas. Sampai dia dapat EDP. Ada lagi Chelsea, mau foto Chelsea? Oh pakai ini saja. Coba silakan diingat kembali, refresh lagi alat-alatnya. Selanjutnya coba kita konfigurasi ini supaya tidak mengganggu. Tas bisa diletakkan di bawah. Air minum